Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Alfian Anggriawan Syahputra, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lamongan dari SMA Al-Amin Paciran, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.2. Pada pemaparan koneksi antar materi ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ini momen pertama yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah peran guru dalam dunia pendidikan menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran terjadi tidak hanya sekedar pada tahap transfer pengetahuan atau knowledge semata, melainkan juga pada tahap transfer keterampilan atau skills, hingga pada tahap transfer nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Nah, ketika belajar modul 1.2 ini, saya menemukan banyak wawasan baru yang sangat menarik. Wawasan baru tersebut antara lain sistem berpikir cepat dan lambat, tahap perkembangan manusia, nilai-nilai guru penggerak, dan peran guru penggerak. Namun, pada saat belajar mandiri modul 1.2 ini, wawasan saya masih belum mantap ketika memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak. Barulah ketika di ruang kolaborasi bersama fasilitator dan rekan-rekan CGP yang lain, saya mulai memahami nilai dan peran guru penggerak melalui ruang kolaborasi tersebut. Saya mendapatkan simpulan bahwa nilai calon guru penggerak terdiri dari 5 nilai, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara itu, peran guru penggerak terdiri atas 5 peran, antara lain pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Nah, sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.2 merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan yang tertera pada modul 1.1. Artinya, pada modul 1.1 ini dijelaskan bahwa pendidikan harus berorientasi kepada murid. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Pendidikan itu menuntun kodrat siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang calon guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya, meliputi berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Jika nilai-nilai tersebut ada dalam diri, calon guru penggerak harus segera menjalankan perannya sebagai guru penggerak, yakni pemimpin pembelajaran, atau coach bagi guru lain, pendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Jika nilai tersebut telah dimiliki calon guru penggerak dan peran tersebut telah dijalankan calon guru penggerak, tujuan pendidikan yang ada pada modul 1.1 insya Allah dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti setetes air di tengah lautan ketika pertama kali membaca modul di eksplorasi diri. Saya merasa begitu kecil, banyak hal yang belum saya ketahui di sana, banyak wawasan baru yang begitu menarik. Saya pun sangat senang dengan momen tersebut. Nah, pada saat belajar modul 1.1 dan 1.2, saya pun semakin kagum dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliau begitu luas dalam mendalam. Beliau tidak hanya menguasai wawasan pendidikan barat, melainkan juga meletakkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran beliau. Misalnya, pada kodrat zaman dan keselamatan anak sebagai manusia. Sebelumnya, pemikiran beliau yang hanya saya pahami hanya ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani. Ternyata,
Pemikiran tersebut hanya sebagian kecil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, tadi di awal tulisan saya menyebutkan bahwa saya merasa seperti setetes air di tengah lautan. Pada saat belajar di ruang kolaborasi bersama fasilitator dan teman-teman, saya merasa sangat nyaman. Disitulah seolah-olah saya tidak sedang dalam belajar. Dalam arti formal, di sana kami hanya berdiskusi atau bahkan seolah hanya mengobrol santai bersama teman-teman. Momen di ruangan kolaborasi begitu penuh keakraban, seolah-olah kita telah lama saling mengenal. Meskipun demikian, banyak hal yang dapat ditemukan mulai dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga nilai dan peran guru penggerak yang tidak dapat saya pahami ketika hanya belajar mandiri. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah pusat informasi bagi murid. Peran saya sebagai seorang guru adalah sebagai sumber materi bagi murid. Murid di kelas hanya sebagai pendengar dan sesekali bertanya. Pusat pembelajaran ada di guru. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang terbaik menurut saya. Nah, setelah momen tersebut, atau mempelajari pada modul 1.1, saya tersadar bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Setiap murid memiliki potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru hanya berusaha menebalkan tulisan baik yang ada dalam diri murid dan menyamarkan tulisan yang kurang baik dalam diri murid. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya berpusat dan berorientasi kepada murid. Sebagai seorang guru, saya harus dapat membantu murid menemukan minat atau potensi yang dimiliki agar dikembangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selain itu, pada pembelajaran modul 1.2, saya menjadi tahu nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki dan dikuatkan oleh guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid. Nah, nilai tersebut dapat mendasari perilaku dan tindakan guru penggerak agar lebih mengutamakan kepentingan murid daripada yang lain. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mandiri dalam melakukan segala sesuatu. Saya harus mempunyai inisiatif untuk menghadapi sebuah tantangan yang positif. Saya harus dapat menyelesaikan beberapa hal dengan kemampuan sendiri, tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah reflektif. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat merefleksikan segala peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa yang telah terjadi harus dapat saya ambil hikmahnya untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif berarti mampu bekerja sama dengan pihak lain. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah inovatif. Inovatif berarti melakukan perubahan-perubahan hal yang baru. Perubahan tersebut tentunya ditujukan untuk hal yang lebih baik. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki nilai tersebut agar senantiasa terbuka dan dapat menjawab segala tantangan zaman. Selain nilai guru penggerak pada modul 1.2, saya juga mendapatkan pembelajaran mengenai peran guru penggerak, yaitu ada 5 peran guru penggerak yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu memimpin pembelajaran, kemudian coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir yaitu penggerak komunitas praktisi. Yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, memperbanyak literasi. Hal pertama yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah memperbanyak literasi. Saya mulai membaca modul-modul yang tersedia di LMS agar saya memahami dan memaknai peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya, saya akan menyempatkan diri untuk membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari pendekatan pembelajaran, model atau metode, hingga hal-hal menarik lainnya tentang pendidikan baik melalui buku cetak maupun digital. Selain membaca buku cetak atau digital, saya juga akan menyimak informasi-informasi berkaitan pembelajaran di YouTube.
Biasanya, saya menemukan beragam contoh pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, misalnya penggunaan quiz, Google Form, spreadsheet, Canva, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, saya akan memperbanyak literasi saya. Yang kedua yaitu mengikuti diklat fungsional atau BIMTEK ataupun seminar. Hal berikutnya yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah mengikuti diklat fungsional, bimbingan teknis dan seminar yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan. Saya akan mengikuti diklat fungsional, bimbingan teknis, dan seminar sesuai dengan penugasan dari sekolah maupun mandiri. Dengan mengikuti diklat fungsional atau bimbingan teknis dan seminar, wawasan saya akan terbuka terhadap hal baru. Selain membuka wawasan, mengikuti diklat fungsional dan bimbingan teknis juga dapat meningkatkan keterampilan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang guru. Oleh karena itu, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan mengikuti diklat fungsional, bimbingan teknis, dan seminar yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan. Yang terakhir yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat. Hal berikutnya yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah berdiskusi dengan rekan sejawat. Diskusi dengan rekan sejawat dapat membantu saya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Selain itu, melalui diskusi dengan rekan sejawat, kami akan saling berbagi wawasan mengenai pembelajaran. Dengan berdiskusi, kami juga dapat membangun chemistry agar dapat berkolaborasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan membantu kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.